Selamat sore Bincang Sultra, saya Ridwan Badala. Kominfo hadir lagi dalam rangka mensiarkan kegiatan HUS Sultra. Hari ini kita kedatangan tamu yang tak asing lagi bagi kita. Beliau ini salah satu orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan HUS Sultra kali ini. Baik, supaya tidak penasaran, saya perkenalkan beliau adalah Karo Pemerintahan Bang Mulyadi Tahir SOS ya. Silakan, selamat pagi, selamat sore Pak Mul. Selamat sore. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sore ini Alhamdulillah dalam sehat ya. dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Bisa disapa dulu teman-teman dari sahabat Bincang Sultra? Siap. Selamat sore sahabat pemirsa dimanapun berada. Saya Mulyadi SST, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, di posisi dalam menyukseskan hari ulang tahun Sulawesi Tenggara yang ke-59 tahun. Kami dalam posisi kepanitiaan itu adalah sekretaris yang bertugas untuk memfasilitasi proses administrasi mulai dari surat keputusan gubernur SK dalam hal ini, kemudian mengkoordinasikan seluruh komponen dalam komposisi kepanitiaan agar bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu pun sesuai dengan arahan daripada ketua panitia, dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait HUS Sultra ini yang biasa diselenggarakan tanggal 27 ya, 27 April. Siap. Tapi ini karena kita bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga harusnya kan sebelum 27 April itu kan acara puncak harusnya nih. Ya. Sebelum 27 April harusnya ada penyelenggaraan kegiatan sebelumnya dan di akhirnya. Baik. Tetapi karena Ramadan dan Idul Fitri sehingga terpaksa kita dahulukan dulu kegiatan 27 April penyelenggaraan puncak acara dan kemudian kita akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, terkait ini bisa mungkin dijelaskan kepada teman-teman kita ya, sahabat-sahabat Bincang Sultra, komposisi dari panitia itu siapa-siapa saja? Apakah hanya di sekretariat daerah atau seluruh OPD atau mungkin juga lintas sektoral? Terkait komponen siapa saja yang terlibat dalam kepanitiaan ini, tentu seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu ambil andil di dalam kegiatan ini. Kemudian karena ini kegiatan HUS Sultra dirangkaikan dengan beberapa agenda, memang ada beberapa agenda. Perlu kami jelaskan bahwa memang sekiannya sebelum COVID terjadi, itu memang sebelum pelaksanaan upacara itu ada agenda-agenda yang memeriahkan, seperti olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan hiburan lainnya, lomba karaoke, kemudian milik OPD, kemudian mungkin ada kegiatan hiburan lainnya, olahraga, dan mungkin ada domino-domino yang sifatnya menghibur. Ya, jadi pelaksanaannya ini setelah kegiatan upacara itu ada kegiatan itu tetap dilaksanakan, karena perlu saya jelaskan juga bahwa pelaksanaan kegiatannya selain upacara memang ada ramatama yang dilaksanakan tanggal 8. Mengapa tanggal 8? Ini tidak seperti biasanya. Biasanya kegiatan ramatama itu setelah upacara malamnya itu ramatama. Tapi karena Bapak Gubernur akhir masa jabatan ingin menghibur masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum, sehingga beliau mengarahkan di tanggal 8 malam itu dirangkaikan dengan hiburan masyarakat. Ada artis ibu kota yang akan diundang. Saya dengar ya datang Iwan Fals ya. Iwan Fals. Ini kan tentu fenomenal. Apa cuma Iwan Fals aja yang datang? Saya kira banyak ya. Banyak artis, salah satunya Iwan Fals ya. Karena nanti akan diisi artis ibu kota juga di Kolaka Timur nanti di tanggal 10 sampai tanggal 13. Karena di sana agendanya adalah Halo Sultra. Di situ nanti akan dipamerkan seluruh potensi Sulawesi Tenggara yang ada dan juga keberhasilan aman membangun Sulawesi Tenggara ini selama kurun waktu satu periode 5 tahun dari 2018 sampai 2023. Oke, baik Bang Mul. Yang menarik ini tadi Bang Mul mengatakan bahwa kegiatan ini di akhir masa jabatan gubernur. Ya, kalau tidak salah Pak Gubernur pada September nanti akan berakhir masa jabatannya selama 5 tahun. Nah,
di bulan ini atau di HUT Sultra terakhir ini adalah akhir dari gubernur sebagai gubernur Sulawesi Tenggara. Yang menarik bahwa di akhir masa jabatan gubernur, momentum HUT Sultra ini pada usia ke-59. Ada hal yang, karena saya lihat background atau desain logonya itu sangat menarik. Banyak di situ diorama ya. Banyak diorama di dalamnya kayak digambarkan bahwa inilah konsep-konsep atau kerja-kerja nyata Bapak Gubernur selama 5 tahun. Bisa dijelaskan seperti apa? Ya baik. Jadi memang logo ini tidak serta-merta digambar begitu saja, tapi memang mengandung filosofi terkait keberhasilan pembangunan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Tenggara. Kita ketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun terjadi perubahan luar biasa di Sulawesi Tenggara. Nah, di dalam logo itu memang tergambar beberapa ikon yang dibangun yang sangat spektakuler menurut kita semua, yaitu pembangunan rumah sakit jantung itu ada di dalam gambar logo itu. Itu hal yang tidak pernah ada terpikirkan oleh beliau karena sangat sulit membentuk suatu organisasi semacam rumah sakit jantung dan pembuluh darah itu selain membentuk fisik tapi juga non fisiknya dalam hal ini organisasinya. Itu luar biasa. Hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh orang-orang Sultra, tapi Pak Gubernur mampu memikirkan itu. Kemudian juga pembangunan jalan wisata Toronipa. Itu hal yang tidak pernah terpikirkan orang-orang. Dan banyak mencibir bahwa itu mustahil dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Dan kenyataannya kan? Jadi itu pembangunan. Jadi luar biasa. Kemudian juga perpustakaan internasional. Nah itu juga hal yang menurut kita adalah ikon dan membuat peradaban baru di Sulawesi Tenggara. Karena kita ketahui bahwa dalam mengembangkan sumber daya manusia tidak cukup hanya pendidikan yang kita lihat selama ini mulai dari SDT kan, tapi harus ada suatu big data buku yang dihimpun di dalam suatu perpustakaan yang luar biasa. Dan itu beliau sempat studi banding ke Amerika. Nah ini kan luar biasa. Ini untuk siapa? Untuk warisan generasi muda Sulawesi Tenggara dalam hal ini untuk mencerdaskan sumber daya manusia. Itu luar biasa. Oke, baik Bang Mul, menarik ya. Kita agak keluar sedikit dari konsep HUT Sultra, tapi sebentar kita akan bicarakan, masih 30 menit loh ini, masih ada sekitar 25 menit. Terkait 3 program unggulan Bapak Gubernur yang memang hal yang mustahil untuk dilaksanakan dengan mega proyek begitu, tapi kenyataannya Bapak Gubernur bisa menyelesaikan itu. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya atau proyek-proyek lain yang dibangun Bapak Gubernur. Oke, kita konsen dengan 3 pembangunan ini. 3 program yang telah dibuktikan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, namun masih banyak suara-suara sumbang, tapi mungkin bukan di bidang kita, mungkin bisa secara umum aja. Katanya kenapa jalan masih banyak yang rusak dan apakah memang itu tugasnya Bapak Gubernur untuk membangun semua jalan? Atau mungkin Bapak Gubernur sudah membangun jalan, tetapi kan ada kuota-kuota atau apa sih namanya, tidak serta-merta seluruh jalan akan dibangun. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mul sebagai karo pemerintahan. Baik, saya kira kalau ini sebenarnya harus biar pembangunan. Nanti kita akan podcast ke sini mereka. Menurut pendapat kami dan menurut pengamatan kami selama ini, menyimak daripada hiruk pikuk media sosial, ya kita harus menyadari bahwa Sulawesi Tenggara dan pada umumnya Indonesia kita dilanda COVID-19 selama 2 tahun kurang lebih. Nah 2 tahun itu menyedot anggaran kita yang luar biasa. Mestinya anggaran itu bisa diarahkan ke arah pembangunan fisik atau infrastruktur. Namun karena COVID itu banyak lari dalam penanganan yang sifatnya non fisik. Nah sehingga itulah yang membuat beberapa agenda pembangunan yang semula direncanakan harus dilaksanakan, tapi itu bisa tertunda karena persoalan penanganan COVID. Nah, belum lagi memang kita dihadapkan dengan inflasi. Jadi itu tapi kan sebetulnya Bapak Gubernur sudah membangun banyak jalan. Hanya untuk menuntaskan selama 5 tahun jalan-jalan yang rusak ini kan butuh tahapan-tahapan. Dan bukan juga hanya tanggung jawab pemerintah provinsi barangkali. Juga pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota secara berjenjang. Jadi masing-masing punya kewenangan. Ya punya kewenangan. Kabupaten urus yang mana? Provinsi urus yang mana? Pusat kita save ini karena ini nanti akan ada bidangnya atau ada dinas nanti mungkin Bina Marga yang akan saya undang untuk diskusi atau untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Baik, kita kembali ke masalah tadi. Intinya bahwa Bapak Gubernur telah membuktikan janji mereka, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjanjikan janji mereka 3 pembangunan multi,
multinasional, boleh saya katakan luar biasa ya. 3 ini jantung sehat, kemudian jalan, rumah sakit jantung, jalan, dan perpustakaan. Dan apa korelasinya dengan Hut Sultra nanti? Apakah memang nanti Bapak Gubernur akan menyampaikan dalam kegiatan Hut Sultra bahwa inilah program-program yang telah kami janjikan dan kami telah buktikan? Ya, saya pikir dan kita bisa pahami bahwa pembangunan yang spektakuler ini semula tidak pernah ada, ya. Dan ini menjadi warisan generasi selamanya untuk Sulawesi Tenggara. Ya, saya kira ini hal momentum yang kita harus berikan apresiasi ke beliau, pada Bapak Ali Masih dan Lukman Abu Nawas. Berarti kita kunci ya, Ya, bahwa Bapak Gubernur telah membuktikan membangun infrastruktur Sulawesi Tenggara. Pertama, kemudian membangun IPM, Indeks pembangunan manusianya, dengan membangunkan infrastruktur rumah perpustakaan internasional. Ya. Kemudian membangun infrastruktur kesehatan dalam rangka untuk menyehatkan orang Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan jaminan angka harapan hidup. Angka harapan hidup ya, oke ya. Jadi tiga indikator ini telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur dan indikator lain jelas terlaksana juga. Oke, kita kembali ke masalah Hut Sultra. Saya dengar Hut Sultra itu akan dilaksanakan di 2 tempat. Pertanyaan saya, apa tidak ribet? Kemudian mungkin bisa dijelaskan, kalau tidak ribet dijelaskan apa-apa saja agenda yang dilaksanakan di Kendari dan apa saja di agenda dilaksanakan di Kolaka Timur. Baik. Terkait agenda memang sesuai dengan hasil rapat kita, karena ini rapat Hut Sultra ini ada beberapa kali dilaksanakan. Mulai pra persiapan itu, kemudian rapat bersama di Rujab Sekda beberapa waktu yang lalu. Kemudian setelah itu kami koordinasi ke Kolaka Timur, karena memang pada saat Hut Kolaka Timur waktu itu Bapak Gubernur menyampaikan ke masyarakat Kolaka Timur bahwa Hut Sultra akan diramaikan di Kolaka Timur. Nah, sehingga untuk menyikapi ini beliau sangat bijaksana mengatur posisi agar masyarakat Kolaka Timur juga merasa terhibur, dan beberapa afiliasi wilayah di sana atau hinterland wilayah yang ada di wilayah Kolaka Timur, termasuk Kolaka Utara, kemudian Kolaka, bahkan Konawe dan sekitarnya, termasuk Konsel. Jadi beliau membagi itu agar meretan juga ya, supaya bisa menghibur seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi gaung Hut Sultra ini bukan hanya Kota Kendari, tapi seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Ya kan, tahun lalu ada di Buton, Kepulauan kan, Buton, Bau-Bau, Buton ya, Buton Selatan. Hari ini ke daratan lagi, Kendari, Konawe, Kolaka Timur. Karena memang tidak mungkin lagi tahun depan. Iya. Tahun tetap ini terakhir. Jadi tetap jalan. Kendari dipusatkan, tapi afiliasinya sampai ke Kolaka Timur. Gitu. Yang pasti Hut itu jalan terus. Hanya Hut Sultra terakhir untuk Bapak Gubernur. Betul. Tapi kita doakan Bapak Gubernur tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa diberikan amanah oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Untuk kemudian setelah Gubernur, beliau bisa di DPR barangkali, DPR RI barangkali, dan seterusnya. Supaya tetap memberikan bantuan, support daerah untuk pembangunan. Saya kira begitu kan? Betul. Jadi mungkin begini Pak, terkait itu saya kira media pengabdian itu sangat luas di Indonesia ini. Iya. Jadi beliau setelah Gubernur, media pengabdian ini bisa saja di legislatif. Itu hak beliau. Dan tentu kalaupun beliau misalnya maju, saya kira masyarakat Sulawesi Tenggara bisa melihat bukti hari ini. Dan memang saya kira naiblah kita kalau misalkan Gubernur kita mencalon, kemudian kita lihat dalam posisi pembangunannya itu luar biasa. Bukan berarti kampanye ini, bukan. Tapi melihat apa yang beliau sudah perbuat di Sulawesi Tenggara, saya kira ini sangat tepat. Ya. Kemudian juga selanjutnya, saya kira banyak hal, termasuk wakil gubernur kita ke depan. Kalau beliau akan melanjutkan, amin. Ke selanjutnya, dalam hal Gubernur Sulawesi Tenggara, saya kira sah-sah saja buat masyarakat Sulawesi Tenggara. Itu menjadi hak masyarakat semuanya. Dan masyarakat sudah pandai menilai mana yang terbaik di antaranya. Pak Mul, kita kembali ke fokus terkait HUT. Besok itu kalau tidak salah puncak acara ya. Jadi memang agak berbeda dengan kemarin seperti saya katakan tadi. Puncak acara dimulai dari puncak acara besok itu tanggal 27. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat Bincang Sultra Sulawesi Tenggara ini apa saja acara-acara di hari besok itu. Ya, saya dengar ada juga katanya penerbangan yang akan atraksi di udara. Silakan Pak Mul. Memang pemirsa semuanya yang berbahagia, Bincang Sultra yang selalu dirahmati
Allah Amin, Subhanahu wa amin, amin, Ta'ala. amin. Terkait perayaan Sultra memang di tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena memang persoalan COVID. Tahun ini memang ini peserta upacara sangat luar biasa. Diperkirakan hampir 4.000 orang. Waduh. Ya. Siapa-siapa saja tuh yang hadir? Jadi Ada dari luar ya, ya, diundang? jadi nanti itu jelas unsur Forkopimda pasti. Forkopimda. Kemudian para OPD lingkup Kementerian nggak diundang? Ya, kemudian selanjutnya itu dari Para kepala daerah, ya, para kepala bupati, wali kota, Sultra, kepala desa. Itu kurang lebih kepala desa 1.908 desa. Ya, kades ya. Kemudian tambah kelurahannya 330 sekian. Kemudian kecamatan itu 220 kecamatan. Dari luar ada undangnya dari luar. Ya, Misalkan dari dari kementerian. Ya, kalau kementerian ini memang pertama Pariwisata di tengah-tengah nanti ini hal yang berbeda sekali dengan tahun sebelumnya. Panglima Angkatan Udara Wah, luar akan biasa. hadir di acara ini. Luar biasa Bapak Gubernur konsepnya hari ini tahun ini. Karena kita akan lihat nanti atraksi udara dari Angkatan Udara yang akan mensupport ini. Itu akan dihadirkan 3 pesawat jemput Sukhoi. Wah, luar biasa. Kemudian terjun payung dari TNI Angkatan Udara yang handal. Jadi itu akan diperlihatkan. Ini semacam edukasi juga. Menumbuhkan minat bakat kedirgantaraan di Sulawesi Tenggara, khususnya kan generasi muda. Karena besok peserta upacara juga dari anak-anak sekolah. Tentu ini menjadi hal pandangan yang lain daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya selain kepala desa ini memang kita akan undang beberapa tokoh-tokoh yang kita anggap penting dalam sejarah berdirinya Sulawesi Tenggara. Jadi seluruh kepala daerah yang pernah berjasa di Sulawesi Tenggara ini kita undang. Kalaupun memang sudah almarhum atau almarhumah, itu kita ada istrinya kan? Keluarganya. Keluarganya atau istrinya. Jadi untuk memberikan penghargaan tersendiri buat beliau-beliau yang mempunyai andil besar dalam pembangunan Sulawesi Tenggara dari tahapan demi tahapan sampai hari ini. Baik Pak Mul, besok itu acaranya apa? Kita upacara? Besok upacara. Setelah upacara? Jadi upacara, kemudian nanti ada dialog dengan antara kepala desa, dengan gubernur, camat, lurah, dengan gubernur. Oh iya. Kemudian, dengan ketua DPR barangkali. Iya, dengan ketua DPR. Nggak boleh dong hanya gubernur dengan harus ada ketua DPR karena ini kan bicara aspirasi kan. Nanti dilihat waktu, timing diatur oleh protokoler karena memang ini menyangkut durasi. Karena saya dengar ada juga sidang ya, ada sidang DPR ya, kalau tidak salah besok. Setelah semua rangkaian acara selesai baru dilanjutkan paripurna istimewa. Ya. Terus untuk acara-acara kedatangan artis untuk menghibur masyarakat Kota Kendari kapan dilaksanakan? Kalau untuk artis ini seperti yang saya sampaikan. Berapa hari dan kapan? Itu 1 malam bersama Iwan Fals. Kemudian berlanjut nanti di Kolaka Timur. Halo Sutra. Oke. Kalau di sana belum terpenuhi artis, tapi ada artis buku. Kalau untuk Kendari kapan pelaksanaannya? Iwan Fals. Sudah ada agenda? Kalau untuk jadwal. Tanggal 8. Oh, tanggal 8 ya. Baik. Mei. Masyarakat Bincang Sultra ya, sahabat Bincang Sultra, nantikan kedatangan Iwan Fals pada tanggal 8 Mei 2020 di Kota Kendari. Kalau tidak salah di MTQ ya. Di MTQ kita akan laksanakan bersama ya. Kita tonton bagaimana ya Iwan Fals akan menghibur masyarakat Kendari. Ya, kemudian kita mengerucut ya, kita ke Kolaka Timur. Apa saja agenda? Saya dengar ada Halo Sultra ya. Iya. Mungkin di situ nanti gawainya dari Dinas Pariwisata ya? Iya, betul. Ya, oke. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa saja kegiatan Dinas Halo Sultra nanti dilaksanakan ke sana. Saya dengar kabar ada juga lomba ya, lomba nyanyi, lomba domino dan lain sebagainya. Luar biasa ini kegiatan ya. Iya. Jadi untuk itu mungkin sebelum saya jelaskan di Kolaka Timur sedikit, mungkin gambaran ringkasnya saja karena yang bisa memberikan keterangan pasti. Ya, Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Ya. Tapi untuk sebelumnya di Kota Kendari itu sebelumnya itu ada acara, biasanya kalau setiap mau acara itu ada barisan. Oh, ada pawai ya. Defile seluruh kepala OPD, seluruh OPD ya. OPD luar biasa. OPD Kabupaten Kota Sultra. Ya. Ada lomba domino juga ya? Ada. Dan panitianya berapa hari pelaksanaannya? Itu kan sistem gugur pola main. Tidak, maksud saya pelaksanaan HUT Sultra di sana, Halo Sultra berapa hari? Itu mulai tanggal 10 sampai 13 penutupan. Ya. Oh, berarti tanggal 14 selesai acara. Tanggal 13 selesai acara. Oke. Pak Mul, sebetulnya banyak yang akan kita bicarakan hari ini, tapi kita tidak, ya waktu kita luar biasa. Kayaknya ini singkat sekali, tapi sudah 30 menit. Namun sebelum tutup, saya mungkin jelaskan. Belum saya tutup loh. Ada
kata-kata kunci yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mul? Bang Sebelum Mul. masuk di situ, Iya. saya jelaskan Kolaka Timur. Kolaka Timur itu Pemdanya sangat siap Alhamdulillah ya. dalam hal menyongsong perayaan Sultra. Luar biasa. Untuk Halo Sultra di sana. Mereka sudah siapkan penginapan. Memang kita ketahui di sana terbatas, namun upaya Bupati untuk melayani tamu-tamunya ini luar biasa. Mereka carikan homestay yang layak untuk ditempati seluruh tamu-tamunya, dan mereka akan lakukan pameran kuliner selama kegiatan berlangsung agar sumber makanan itu tidak kurang di sana. Ya, secara ekonomi itu ada perputaran uang di sana ya, luar biasa. Sama di Kendari juga ya. Jalan, ya, oke. Pak Mul, karena kita waktu durasinya cuma 30 menit, satu pertanyaan saya, bukan kata ya, pertanyaan saya, kesan Pak Mul dengan Pak Gubernur ini sehingga Bapak bisa mengatakan bahwa Pak Gubernur ini luar biasa membangun sebuah pemerintahan yang kesannya Bapak seperti apa Pak Gubernur ini? Ya, baik, terima kasih. Untuk saya pribadi, beliau ini selain pimpinan, tapi beliau itu seperti orang tua kita. Beliau memberikan pengarahan, menganggap kita ini sebagai anaknya, membina betul-betul dari hati. Nah, sehingga kita ini bisa terbentuk karakter kita dalam pola kepemimpinan. Ya, kemudian selanjutnya beliau banyak mengajarkan terkait bagaimana sistem pengadministrasian yang tertib dan rapi. Karena beliau kita tahu backgroundnya adalah sarjana hukum. Itu hal yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Dan kemudian saya kira beliau bisa kita jadikan panutan karena banyak ide-ide brilian dari beliau membangun suatu wilayah yang dari tidak ada menjadi ada. Ini yang luar biasa. Yang tiga ini kan? Iya, inovasinya luar biasa. Nah, itu yang kita bisa tangkap kan? Dengan jalan Tornipe itu banyak UMKM yang jalan. Sehingga tidak salah kalau slogan Sultra 50 tahun ini, aman sukses membangun Sultra. Aman sukses membangun Sultra. Oh ya. Jadi pemirsa, sahabat Bincang Sultra, tagline dari HUT Sultra hari ini adalah aman sukses membangun Sultra. Aman itu akronim dari Ali Masih dan Lukman Abu Nawas. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur 5 tahun dapat mewujudkan Sulawesi Tenggara dari segi infrastruktur yang betul-betul maju. Bisa kita lihat sendiri bagaimana Sulawesi Tenggara hari ini. Ya, kendati pun kalau untuk secara keseluruhan belum bisa kita karena dijelasin tadi waktu yang singkat, kemudian terjadinya pandemi, kemudian inflasi, tetapi secara umum Gubernur sukses membangun Sultra. Saya kira gitu. Jika diberikan kesempatan satu periode mungkin bisa terpilih. Ya, kita bisa memberikan kesempatan pada saat DPR RI. Saya kira begitu pemirsa. Bapak Ibu saya kira cukup kali ini waktu kita dibatasi ya. Baik, terima kasih Bincang Sultra, sahabat Bincang Sultra. Demikian bincang saya bersama Kepala Biro Pemerintahan. Saya sering panggil Bang Mul. Tapi lebih keren kalau di luar saya panggil dia Bang Pance Ponda. Karena selain beliau ini sebagai Biro Pemerintahan, beliau juga ini orang yang menggeluti seni. Utamanya seni tarik suara. Suara dia ini mirip Pance Ponda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.